Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, masalahnya kita dan anak-anak kita itu jarang bicarakan surga. Jujur deh Bu, jujur deh Pak. Bapak Ibu bayarin sekolahnya mahal-mahal. Tapi anak kita berapa sering mendengar kata surga, mendengar kata neraka, mendengar kata Allah, mendengar kata Rasulullah di sekolah dia belajar. Jujur aja, gak usah dijawab, tapi buat kita merenung. Wajar kalau hari ini akhirnya terjadi berbagai macam hal yang tidak mengenakan pada kehidupan anak-anak kita. Bulian dan berbagai macam tindakan yang melampaui batas. Ya kenapa? Karena defaultnya tidak kita isi dengan fitrah. Defaultnya anak itu apa sih? Dia harus rindu ke kampung halamannya. Lah kita orang tua tidak pernah menceritakan kampung halaman kamu itu surga nak. Sudah berapa sering bapak dan ibu ngomong sama anak, nak ini bukan rumahmu, rumahmu nanti di surga. Jujur deh, mungkin ada yang sudah anaknya 20 tahun kita nggak pernah ngomong itu sama anak kita. Ya kalau itu terjadi nanti kita pulang, ambil wudhu, sholat taubat 2 rakaat. Kenapa? Jadi orang tua itu harus banyak taubat. Dan itu ada di dalam surat Al-Ahqaf 15. Makanya itulah yang menjadikan kita paham. Jadi surga itu penting, Ustaz, penting. Tapi jangan hanya sekedar normatif. Tapi betul-betul kita hidupkan, kita berikan nyawa pada kalimat surga yang kita dengarkan supaya betul-betul membentuk perkara mindset pada kehidupan kita tentang surga. Sekali lagi, surga itu kekuatan besar bagi orang yang beriman. Saya ambilkan contoh lagi. Ada seorang sahabat dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ada seorang sahabat yang bernama Amr bin Hammam. Maka beliau seorang sahabat besar. Ketika pada saat itu ada peperangan yang akan terjadi di antara kaum muslimin, yaitu perang Uhud. Dan tentunya perang kaum muslimin itu kan selalu menegangkan Pak. Kenapa? Jumlah musuh selalu lebih banyak daripada jumlah kaum muslimin. Perang Uhud itu 1 berbanding 3. Menegangkan? Ya pasti menegangkan. Menakutkan? Iyalah menakutkan. Peperangan. Karena alternatifnya cuma 2. Kalau kamu tidak membunuh, ya kamu dibunuh. Kalau kamu tidak melukai, ya kamu akan terluka dan bisa cacat seumur hidup. Wajar takut. Amr bin Hammam radhiyallahu anhu pada saat itu, ketika melihat peperangan sudah mulai bersiap-siap di tempatnya, semua peralatan sudah diarahkan, semua senjata sudah diasah, Amr bin Hammam itu datang kepada Nabi. Perasaan sebagai manusia merasa takut. Dia ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, aina ana in kutiltu? Di mana tempat saya ya Rasulullah? Kalau saya ikut berperang bersamamu, bersama dengan barisan para sahabat untuk membela kalimat Allah. Kalau saya mati, tempat saya ada di mana? Jawaban Nabi simple, pendek dan singkat. Nabi tidak mengatakan, ayo sini ikut kajian dulu hari Kamis habis duhur sampai asar. Enggak. Nabi menjawab dengan pertanyaan simpel. Ketika ditanya, aina ana in kutiltu fisabilillah? Di mana tempatku ya Rasulullah kalau aku terbunuh bersamamu? Nabi lalu mengatakan, fil jannah. Tempatmu nanti di surga. Sudah itu. Kalimat surga yang masuk ke telinganya sahabat agung ini, maka langsung meresek jadi kekuatan besar, mengganti ketakutan menjadi keberanian, mengganti setiap putus asa menjadi sebuah keyakinan besar. Langsung dia melesat masuk ke dalam medan peperangan. Sebelum masuk ke medan peperangan, ternyata dia ingat kalau di kantongnya ini ada kurma yang harusnya dijadikan menu sarapan tadi pagi, tapi dia belum makan sarapan. Kurma itu dikeluarkan, ada di telapak tangannya. Ya, kok kurma Ustaz? Bukan nasi uduk, karena di Arab, bukan di Bintaro. Maka dikeluarkan itu kurma itu. Dan beliau berdialog dengan kurmanya. Saking indahnya dialog ini, ada sahabat yang mendengar dan sahabat itu mengabadikan dialog itu. Masya Allah Pak. Kalau ada perkataan Pak, kok sampai dicatat di dalam sejarah dan sampai kepada kita, berarti kalimatnya itu kalimat besar dan Allah yang mengabadikan.
Maka dia itu ngomong dengan kurmanya. Apa yang dikatakan kepada kurmanya? Wa inni la'akulu hadhihi tamarat lahayatun tawilah. Kalau saya sempatkan waktu untuk memakan kurma ini, maka sesungguhnya akan terasa lama waktuku untuk memakan kurma ini. Maka fa'alqa tamarat kunna fi yadihi. Maka dibuang kurmanya untuk mempercepat waktunya, bergabung beliau di dalam peperangan. Di dalam peperangan itu akhirnya beliau gugur, meninggal dan mendapatkan apa yang dijanjikan Rasulullah kepadanya. Itu surga. Makanya kita kalau bahas surga itu jarang. Akhirnya apa dampaknya, Ustaz? Damage-nya itu apa kalau kita jarang membahas surga? Kita jadi benci jalan pulang. Coba kalau kita jarang bahas surga. Kita mau pulang itu jadi benci ketika kepulangan kita itu harus melewati kematian. Kenapa? Jarang bahas surga. Padahal maaf ya, yang namanya pulang itu biasanya kita senang. Ingat gak waktu SD? Kalau ada bisik-bisik kakak kelas, hari ini ada rapat. Senang atau tidak senang? Senang. Bener ya ada rapat? Iya. Jam 9 kita tungguin. Dan ternyata bel di sekolahan panjang. Bener rapat. Pulang kita. Senang atau tidak senang? Senang. Kalau kita mendengar kata pulang lebih pagi itu pasti senang. Oh saya aja kalau habis ini pulang senang kok. Saya enggak mau taklim malam-malam, enggak mau saya. Kan saya pengen pulang. Maka sesungguhnya fitrahnya manusia itu pasti senang pulang. Kalau ada orang, anak SD kok nggak senang pulang, ketika pulang pagi gurunya rapat, itu pasti ada sesuatu. Mungkin dia habis dimarahin ibunya, masih trauma. Atau mungkin dia lagi ada orang perempuan yang dia senangi, akhirnya apa? Gara-gara pulang pagi nggak bisa ketemu lagi. Tapi kalau fitrah, senang pulang. Kita ini kalau membahas surga itu jarang. Apa yang terjadi? Kita nggak senang pulang. Akhirnya banyaklah penyakit hari ini. Apa penyakit yang paling banyak di akhir zaman? Penyakit wahan. Apa itu wahan? Benci sama kematian. Dan cinta kepada kehidupan. Maaf ya, benci kepada kematian itu dosa besar. Apa hukumannya kalau kita benci sama kematian? Kalau kamu benci kematian, padahal kematian itu akan mempertemukan kamu dengan Allah. Allah lebih benci berjumpa denganmu sebagaimana kamu benci kepada kematian. Faman ahabba liqa Allah, ahabba liqa'ah. Faman kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah. Siapapun yang senang akan berjumpa dengan Allah, Allah lebih senang berjumpa dengannya. Tapi siapapun yang benci kepada pertemuan dengan Allah, Allah lebih benci bertemu dengannya. Itu yang kita harus paham. Makanya akhirnya itulah yang menjadikan kita semakin mengerti. Surga itu penting untuk memberi harapan kepada kita. Karena dengan memberi harapan kepada kita, kita punya asa, akhirnya kita ini punya goals kehidupan kita. Makanya masa depan orang yang beriman itu bukanlah di dunia, tapi masa depan orang yang beriman itu kelak dalam kehidupan di akhirat. Mari kita head to head. Masa depan bagi kalangan materialisme, masa depan bagi kalangan materialisme itu adalah ketika kita kaya raya di usia tua, bebas finansial. Itu masa depan yang cerah. Sudah punya rumah, sudah punya mobil, sudah punya tabungan banyak, dia tidak lagi bekerja, tetapi uang bekerja untuknya. Itu kalau dalam bahasa saya waktu SD, itu namanya madecer, masa depan cerah. Tahu madecer? Ada selain madecer itu apa? Madesur. Yang ketawa ini angkatan 90. Sama dengan saya. Ada namanya masa depan suram. Masa depan suram itu apa? Sampai tua Anda punya tabungan, sakit-sakitan, masih kerja, bukan uang yang bekerja untuknya. Ini namanya madesur. Nah, itu konsep yang dibangun oleh kapitalisme. Maka sesungguhnya kita mendapati bahwasanya di dalam Islam itu tidak membangun konsep masa depan semacam itu. Konsep yang dibangun oleh Islam ketika kita membicarakan tentang masa depan itu Allah sampaikan ya.
Ya, Allah sampaikan di dalam salah satu ayatnya ketika Allah itu mengatakan faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur.